Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Hadirin yang saya hormati, saat ini kita hidup di zaman yang sangat luar biasa. Zaman ketika teknologi telah menjadi bagian yang tak terpisahkan dari kehidupan manusia, dan dunia pun seolah-olah berada dalam genggaman tangan kita. Dalam hitungan detik, kita bisa mengakses informasi dari berbagai belahan dunia manapun melalui teknologi digital. Namun, di tengah derasnya arus kemajuan ini, muncul pertanyaan penting, yaitu apakah kita sudah memanfaatkan teknologi dengan bijak untuk meningkatkan kualitas pendidikan kita? Kita sering mendengar bahwa teknologi adalah alat bantu manusia untuk mencapai kemajuan. Tetapi faktanya, tidak semua orang mampu menggunakannya dengan bijak. Banyak pelajar yang lebih sering menggunakan teknologi hanya untuk hiburan dan juga kesenangan mereka semata, bukan untuk belajar dan juga mengembangkan diri dan mengembangkan potensi diri. Padahal, jika digunakan dengan tepat, teknologi dapat menjadi kunci utama dalam mengembangkan pendidikan yang lebih modern, kreatif, dan juga berkualitas. Karena itulah, melalui pidato ini, saya ingin mengajak kita semua, para pelajar, guru, dan juga orang tua untuk memanfaatkan teknologi secara cerdas dan juga bertanggung jawab. Mari kita arahkan teknologi bukan hanya sebagai pengalihan perhatian, melainkan sebagai jembatan menuju masa depan pendidikan Indonesia yang lebih maju dan juga lebih berkarakter. Hadirin yang saya hormati, teknologi telah mengubah wajah pendidikan secara drastis. Jika dahulu kita hanya belajar di dalam ruang kelas dengan papan tulis dan juga buku, kini pembelajaran dapat dilakukan di mana saja dan kapan saja. Kita bisa mengikuti kelas daring, menonton video pembelajaran, bahkan berdiskusi dengan pakar dari berbagai dunia tanpa harus keluar rumah. Contohnya, saat masa pandemi COVID-19, teknologi menjadi penyelamat bagi dunia pendidikan. Sekolah-sekolah tetap berjalan berkat aplikasi e-learning seperti Google Classroom, Google Meeting, dan juga Zoom Meeting, dan berbagai aplikasi belajar lainnya. Hal ini menunjukkan bahwa teknologi adalah jembatan yang memungkinkan pendidikan terus berlangsung meskipun dalam keterbatasan. Namun, di sisi lain, kemajuan teknologi juga dapat menimbulkan tantangan baru. Banyak siswa yang lebih memilih membuka media sosial mereka daripada membaca materi pembelajaran. Ada yang terlalu asyik bermain game hingga lupa waktu, bahkan sebagian hanya mengendalikan mesin pencari untuk mencari jawaban cepat tanpa benar-benar memahami pembelajaran. Inilah paradoks besar kita saat ini, yaitu teknologi bisa menjadi alat kemajuan tetapi juga dapat menjadi sumber kemunduran jika tidak digunakan dengan bijak. Hadirin yang saya hormati, teknologi sejatinya memiliki 3 peran utama dalam meningkatkan kualitas pendidikan Indonesia. Pertama, teknologi memperluas akses belajar. Jika dahulu hanya siswa di kota-kota besarlah yang dapat menikmati fasilitas pendidikan terbaik. Namun kini, dengan adanya internet, seorang anak di pelosok pun bisa belajar dari sumber yang sama, mengikuti kelas daring, ataupun membaca e-book dari universitas ternama di dunia. Kedua, teknologi membuat pembelajaran menjadi lebih menarik dan juga lebih kreatif. Guru dapat menggunakan video animasi digital untuk menjelaskan materi yang sulit. Siswa pun dapat berkolaborasi secara daring, membuat proyek bersama, dan juga mengekspresikan ide secara kreatif melalui media digital. Ketiga, teknologi membantu menciptakan generasi yang lebih inovatif. Dengan teknologi, siswa tidak hanya menjadi penerima informasi, tetapi juga pencipta. Mereka bisa membuat konten aktif dan juga edukatif melalui aplikasi sederhana atau karya ilmiah digital yang memberi dampak positif bagi masyarakat. Namun, di balik manfaat besar tersebut, kita juga menghadapi tantangan serius. Banyak pelajar yang justru menggunakan teknologi
menghabiskan waktu berjam-jam untuk hiburan seperti bermain game, menonton video, ataupun berselancar di media sosial tanpa kendali. Ketergantungan pada KW inilah yang membuat fokus para pelajar menurun. Bahkan bisa berdampak buruk pada kesehatan mental dan juga fisik mereka. Yang lebih parah lagi, masih banyak para pelajar yang kurang memiliki literasi digital. Mereka tidak mampu membedakan informasi yang valid dan juga mana yang hoax. Belum memahami etika berkomunikasi di dunia maya dan juga rentan terhadap penipuan digital. Ini adalah masalah besar yang harus kita hadapi dan juga kita atasi bersama-sama. Guru dan orang tua pun memiliki peran besar. Guru harus menjadi fasilitator yang membimbing siswa dalam memanfaatkan teknologi untuk belajar. Dan juga orang tua perlu memberikan pengawasan dan juga teladan dalam penggunaan gawai di rumah. Pemerintah juga harus memastikan bahwa pemerataan akses teknologi agar tidak ada anak yang tertinggal karena keterbatasan fasilitas. Hadirin sekalian, teknologi dapat diibaratkan sebagai sebuah pisau bermata dua. Di satu sisi, ia bisa menolong kita membuka pintu pengetahuan yang sangat luas. Namun, di sisi lain, ia juga bisa membuat kita kehilangan arah jika digunakan tanpa tanggung jawab. Jadi, mari kita gunakan teknologi bukan untuk hanya meluapkan tugas, tetapi untuk menemukan peluang. Bukan untuk bersaing secara semua di dunia maya, tetapi untuk berkolaborasi dan berbagi ilmu. Dan bukan untuk membuat kita malas berpikir, melainkan untuk menumbuhkan semangat belajar sepanjang hayat. Ingatlah, masa depan pendidikan Indonesia ada di tangan generasi yang bijak menggunakan teknologi. Mari kita jadikan teknologi sebagai jembatan menuju pendidikan yang cerdas, berkarakter, dan juga berdaya saing global. Terima kasih atas perhatian Bapak, Ibu, dan juga teman-teman semua. Sekian pidato yang dapat saya sampaikan. Sekiranya ada hal-hal yang kurang berkenan ataupun salah kata dari saya meminta maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.